Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rusdan Saputra. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Ganesha dengan nomor induk mahasiswa saya 23748160034. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa video praktek pembelajaran mata pelajaran geografi di kelas 11 dengan materi pokok yaitu mitigasi bencana alam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini harus kita mendapatkan kabar yang baik supaya apa yang kita pelajari diberikan keberkahan dan kelancaran ya. Tolong dicek di mejanya, mungkin ada yang belum memungut sampah atau belum masukkan baju, silakan ya. Sudah rapi semua ya, sudah bersih ya. Ya. Jadi untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ambil. Untuk selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah Autensiana. Hadir ya. Layan Nois. Hadir. Sudah berapa hari belum masuk? Ya, sudah pernah masuk? 2 hari. Ya, jadi Layan Nois kita doakan supaya dia cepat sembuh dan dia bisa masuk sekolah seperti biasa ya. Saya nggak akan ngecek semuanya karena yang lain hadir semua ya. Untuk selanjutnya saya akan kasih pemanasan buat kalian ya supaya semangat ya. Saya kasih lihat. Silakan berdiri ya. Silakan berdiri ya. Kalau saya bilang Seman Sapa the Winner, kalian langsung ya, langsung nyahut ya. Seman Sapa the Winner. Lagi sekali, Seman Sapa the Winner. Nah, tadi lihat, sekarang kita akan gambar ya, supaya lebih semangat ya, lebih semangat lagi. Kira-kira berapa banyak kuda di dalam lukisan ini ya? 3. Berapa beras? 4. 5. Masuk 4. 5 ada. Ya. Di nomor 1. Di nomor 1. Bayangnya saya 3. Betul. Oke, untuk selanjutnya. Ya, karena di pembelajaran tentang mitigasi bencana Indonesia atau tentang kebencanaan Indonesia ya, jadi perlu Pak Guru berikan pertanyaan tematiknya ya. Pertanyaannya adalah mengapa negara kita sering dilanda bencana? Saya Pak. Oke, Deswita silakan. Indonesia sering dilanda bencana karena posisinya berada di
Deswita ya, tentang pertanyaan yang pertama tadi, mengapa negara kita sering dilanda bencana ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua ini pernah terjadi di tempat kita di Kabupaten Lombok Utara ya. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda rasakan ketika terjadi gempa bumi di Lombok Utara pada tahun 2018 yang lalu? Pras, apa yang Pras rasakan ketika gempa dulu? Saya merasakan goncangan yang begitu dahsyat pada saat gempa dulu. Goncangan yang sangat dahsyat ya. Siapa lagi? Sepertinya Sima. Hal yang saya rasakan pertama kali yaitu tentunya goncangan yang sangat dahsyat dan ketakutan yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin efeknya masih kita rasakan sampai saat sekarang, yang biasanya kita sebut dengan trauma. Ya, trauma. Intinya trauma ya. Kalau Pras goncangan yang sangat dahsyat, kemudian Sima trauma ya. Mudah-mudahan musibah itu tidak akan terjadi lagi pada daerah kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya tentang mitigasi bencana Indonesia, siswa mampu menganalisis ya. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab bencana itu terjadi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu menganalisis bagaimana cara penanggulangan atau bagaimana cara penerapan mitigasi bencana supaya untuk meminimalisir korban itu terjadi di bencana itu ya. Itulah kira-kira dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian sebelum kita beranjak ke manfaatnya ya, saya akan mereview kembali pembelajaran kita yang kemarin ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa pembelajaran kita kemarin? Silakan Alpen, apa aja yang dibahas di dinamika kependudukan? Tentang pengertian dinamika kependudukan juga faktor penyebab terjadinya dinamika kependudukan. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dinamika kependudukan. Yang kedua, ada beberapa faktor inti yang menyebabkan perubahan dan pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran. Kelahiran ini disebabkan juga banyak hal. Ada beberapa hal, yakni ada pernikahan dini, adanya masyarakat yang tidak mengerti dengan belum mengerti dengan sistem pemerintahan untuk mencegah terjadinya kelahiran yang maju secara pesat gitu Pak. Oke, saya kira cukup ya dari apa yang sekali ya telah mereview kembali pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin ya tentang dinamika kependudukan dan masalah kependudukan atau masalah ledakan penduduk ya. Luar biasa sih Alpen ya. Kemudian selanjutnya adalah apa sih manfaat kita belajar pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui jenis dan karakteristik bencana yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah yang kita terapkan adalah tentang mitigasi ya. Jadi mitigasi itu perlu diketahui, sangat penting dipelajari oleh masyarakat termasuk kita ya. Jadi mitigasi itu perlu. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menayangkan video orientasi masalah, kemudian nanti kalian kaji ya, dan nanti akan saya bagi kelompok ya. Halo Sobat MG Channel, kembali lagi di channel informatif dan menarik MG Channel. Bencana alam yang pertama adalah gempa bumi. Bencana alam yang kedua, letusan Gunung Agung. Bencana alam yang ketiga adalah tsunami. Lanjut ke bencana alam selanjutnya berupa keempat, tanah longsor.
Selanjutnya, bencana alam banjir. Sampai jumpa di video-video versi MD Channel berikutnya. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang video permasalahan atau video bencana alam Indonesia? Ya. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 yaitu tentang gempa bumi. Siapa kelompok 1 yang oke, simak. Kelompok 1 simak. Kelompok 2 temanya adalah membahas tentang erupsi gunung atau letusan gunung. Ya, Alven. Sekarang karena FKPD-nya sudah saya bagikan ke masing-masing kelompok, silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa bergabung. Ya. Ya, jadi dengarkan baik-baik ya. Setelah kalian sudah membentuk kelompok, silakan isi LKPD itu ya sesuai tema yang kalian dapatkan tentang bencana apa, kemudian ketua kelompoknya, kemudian anggotanya ya, tulis ya. Jadi sebelum kalian diskusi, Pak Guru akan bagikan e-book ya atau buku elektronik yang berisi bahan ajar sebagai referensi kalian untuk diskusi untuk memecahkan masalah itu ya. Jadi sekarang saya akan share link e-book di grup WA ya, di grup WA kalian ya. Silakan bisa diakses ya. Silakan. Belum bisa sih aja. Ya udah bisa. Nah ini ya. Ya. Jadi nanti ada 3 pertanyaan itu ya. Pertanyaannya ya. Yang pertama menganalisis faktor penyebab bencana alam yang terjadi di Indonesia sesuai tema kalian ya. Kemudian yang terakhir adalah solusi ya atau penerapan mitigasinya seperti apa sesuai dengan tema yang kalian dapatkan. Kira-kira udah paham ya? Sekarang kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Ya, mana kelompoknya Fitri ini, kelompoknya Alpen. Ya, kamu ketua siapa? Kemudian anggotanya. Ya. Kemudian yang ini ya. Kalian ini perhatikan ya. Ini analisis yang komprehensif ya tentang faktor ya. Jadi faktor apa penyebab dari bencana itu sesuai tema yang kalian dapatkan. Ini kan apa sih dampak dari erupsi gunung itu? Kemudian yang kedua itu dampaknya apa terhadap kehidupan manusia ya, mungkin dari apa sektor ekonominya ya, kemudian pendidikannya, kesehatannya seperti apa, apakah bisa berjalan dengan baik. Kemudian analisis ini mitigasinya ini ya atau penanggulangannya, bagaimana cara penanggulangan dari erupsi gunung itu supaya untuk meminimalisir supaya korbannya sedikit ya. Oke, saya kira udah paham ya kelompoknya apa ya. Kelompoknya siapa? Ya silakan ya. Silakan ini LKPD-nya ya. Atau penerapan mitigasi itu perannya korban itu bagaimana terhadap bencana mungkin dengan apa ya, jawab saya kira udah paham ya. Paham, nanti diisi lagi ya.
ya. Ya, saya kira cukup ya. Saya kira cukup waktu kalian untuk mengerjakan diskusi pada pagi hari ini berdasarkan tema yang kalian dapatkan ya. Oke, saya kira udah siap ya. Jadi berdasarkan saya sudah tentukan ya yang sudah saya acak tadi ya, saya uji bahwa kelompok yang pertama ya yang presentasi ke depan, saya minta kelompoknya Desmita. Beri semangat buat kelompok kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani sebagai moderator, dan di samping saya perkenalkan nama lengkap saya Desmita Juwada Indonesia sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Aulia, saya sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Awagana. Pendirikan organisasi ini akan mempresentasikan dan memaparkan tentang materi mitigasi bencana alam Indonesia yang kelompok kami dapat tentang tanah longsor. Dan soal pertama akan dipaparkan oleh narasumber pertama, yaitu Awan Maulana. Untuk materi pertama yaitu berikan analisis yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab terjadinya bencana longsor yang ada di Indonesia. Faktor penyebab bencana longsor melibatkan berbagai elemen termasuk geologi, topografi, dan aktivitas sosial. Topografi yang kurang merasakan longsor dapat meningkatkan risiko praktek pertanian yang tidak berkelanjutan. Deforestasi dan perubahan iklim juga berperan dalam memicu longsor sebagai contoh. Hujan lebat dapat memicu tanah longsor untuk bergerak. Oleh karena itu, mengurangi risiko longsor melibatkan tindakan pencegahan seperti konservasi tanah, pengolahan hutan yang berkelanjutan, dan perencanaan tata ruang yang lebih bijaksana. Setelah pemaparan tadi, apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan kelompok yang lain yang mau bertanya. Sepertinya Sima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima dari kelompok 1. Di sini kita berbicara tentang tanah longsor. Mungkin terdengar biasa saja bagi orang yang belum mengalaminya atau merasakannya. Menurut kalian, apa dampak yang diberikan oleh tanah longsor apabila itu terjadi? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Saudari Sima. Izin menjawab. Terkait dampak bencana longsor, sudah kami jelaskan untuk poin kedua dijelaskan oleh teman kelompok saya, Aulia. Dampak bencana longsor terhadap kehidupan manusia sangat serius. Secara langsung, longsor dapat menyebabkan kerugian jiwa dan fisik. Infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan dapat hancur, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, longsor dapat mengakibatkan isolasi komunitas, menyulitkan akses terhadap bantuan dan layanan kesehatan. Dampak jangka panjang melibatkan kerusakan lingkungan dan potensi perubahan sosial. Tanah yang tererosi dan hutan yang hilang dapat mengurangi produktivitas lahan dan menyebabkan banjir setelah hujan. Masyarakat yang terkena dampak longsor mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, mitigasi risiko dan perencanaan tata ruang yang bijaksana diperlukan untuk mengurangi dampak bencana longsor pada kehidupan manusia. Sudah dijawab, apakah puas? Buat kelompoknya Deswita ya. Saya kira cukup untuk kelompoknya Deswita supaya ada kesempatan untuk kelompok yang lain untuk maju. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus lagi ya buat kelompoknya Deswita, luar biasa sekali ya, sangat padat, jelas ya.
memberikan jawaban-jawaban yang sangat brilian ya dari kelompok-kelompok yang lain. Untuk selanjutnya yang maju adalah kelompoknya Alpen ya. Silakan. Tema apa Alpen? Tema erupsi gunung. Tentang erupsi gunung berapi atau letusan gunung berapi. Silakan ya. Pembagian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai bencana alam di Indonesia. Nah, di sini kami mendapatkan materi tentang erupsi gunung yang mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anisha Nirmal, lalu kelompok dari kelompok kedua. Pada pertanyaan di sini, yang dimana berikan analisis yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab terjadinya erupsi gunung. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor alamnya. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu aktivitas magma dalam gunung berapi menyebabkan letusan yang terjadi pada erupsi gunung berapi. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi termasuk volume magma, longsoran di dapur magma dan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, ada gempa tektonik dapat juga memicu erupsi gunung berapi dengan mengganggu dapur magma. Yang ketiga, ada angin topan. Angin topan dapat membawa abu vulkanik ke wilayah yang lebih luas. Yang kedua di sini ada faktor non alam, yakni faktor yang mungkin yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi ini, kegagalan sistem teknologi dapat mensudur dalam erupsi gunung. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan dapat memperparah efek erupsi. Yang ketiga adalah faktor sosial. Di sini ada beberapa hal, yakni ada korban jiwa, masalah kesehatan, gangguan mental. Yang pertama korban jiwa, post traumatic stress disorder atau biasa disebut artinya gangguan stres pasca trauma pada penyintas yang disebabkan oleh erupsi gunung. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya, boleh. Deswita mungkin atau dari kelompoknya Java. Oke, silakan. Si Dini ya, dari kelompoknya. 4. Izinkan saya bertanya. Erupsi gunung mungkin terdengar bahaya. Pertanyaan saya, apa saja sih zat atau kandungan yang ada di dalam erupsi yang dikeluarkan oleh gunung itu? Lalu, apa saja sih dampak yang diberikan apabila kita menghirup udara dari erupsi gunung secara berlebihan? Silakan. Jawab pertanyaan dari saudari Dini. Zat dalam erupsi dan dampaknya. Abu vulkanik mengandung partikel halus yang dapat merusak paru-paru dan mata. Gas beracun, termasuk sulfur dioksida dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan keracunan. Ketiga yaitu H, aliran lumpur panas yang menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Ya, kasih aplaus dong buat kelas ya. Oke. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompoknya ya. Silakan kelompoknya Java ya, biar nggak lama ya. Silakan ke depan. Kasih aplaus buat kelompoknya Java ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, materinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bencana alam yaitu tsunami yang akan dibacakan oleh rekan saya Safa Fadilah. Ya, kenalkan nama saya Sultan Fadilah, ingin membacakan tentang analisis yang komprehensif
diskusi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam yaitu tsunami yang ada di Indonesia. Jadi saya seluruh santri jadi pembaca juga memberikan jawaban. Analisis dampak-dampak bencana tsunami bagi kehidupan manusia. Tsunami dapat memiliki dampak yang sangat merusak kehidupan manusia. Gelombang besar tersebut bisa menyebabkan banjir karena gelombang air yang tinggi dan dihasilkan oleh gempa bumi laut atau letusan gunung berapi laut. Ketika tsunami mencapai pantai, gelombang air tersebut mengeluarkan daratan. Jika kehilangan nyawa, juga kehilangan nyawa karena kecepatan gelombang sehingga sulit bagi orang untuk menyelamatkan diri. Energi dan daya hancur karena korban tidak tahu bangunan yang ada di sekitar mereka akan mengakibatkan mereka ditimpa oleh bangunan tersebut. Ketersediaan peringatan dini. Cukup waktu karena tidak kesediaan sistem peringatan dini atau respon, orang tidak mungkin memiliki cukup waktu untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Juga kerusakan ekonomi yang signifikan dan infrastruktur yang besar. Sebelum kami menutup presentasi kami, adakah yang mau bertanya? Oke, Nabil silakan berdiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Faryadi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Tsunami adalah salah satu kategori bencana alam dan ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pantai atau terdapat anak gunung berapi yang aktif di dalam laut, seperti yang disampaikan oleh saudari Salva tadi, yaitu tentang gunung anak Krakatau. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada cara untuk mengantisipasi bagi penduduk yang tinggal di daerah pantai apabila terjadi tsunami? Oke, izin menjawab dari saudara Nabil. Pemantauan dan antisipasi. Yang pertama, sistem peningkatan diri yang sudah dijelaskan tadi. Terus yang kedua, pendidikan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda dan langkah-langkah yang harus diambil jika ada peringatan tentang tsunami. Contohnya dari BMKG. Terus yang ketiga, pemantauan gempa bumi. Pemantauan aktif terhadap gempa bumi dapat membantu mendeteksi potensi tsunami, seperti jika di atas atau di atas ya, bagi itu di dataran tinggi. Nah, kita bisa lihat tanda tsunami dari burung. Apabila dia ngumpul, terus ada suara yang seperti pesawat jatuh, nah, itu bisa diidentifikasi sebagai tahap awal atau terjadi tsunami. Kita perhatikan. Luar biasa ya, pokoknya biasa ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lagi ya. Ya, duduk kembali ya. Luar biasa penampilan dari kelompok yang terakhir ya, dari 3 kelompok itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kelompok yang sudah ke depan, baik kelompoknya Deswita membahas tentang longsor, kemudian kelompoknya Alpen tentang erupsi gunung atau gunung meletus, kemudian tadi kelompok Java tentang tsunami ya, atau gelombang besar ya dari lautan akibat dari mungkin gempa tektonik dasar laut atau akibat dari gunung yang meletus di laut ya. Karena kalian sudah diskusi di depan ya, sekarang giliran kalian untuk mengumpulkan LKPD ya. LKPD-nya mana ya. Jadi sekarang karena LKPD sudah kalian kumpulkan kepada Pak Guru ya, kalian balik lagi ke tempat duduknya yang tadi ya, atau kembali ke habitat kalian. Dari pembelajaran kita tadi, kira-kira di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, atau pada pagi hari menjelang siang ini?
Ya, saya kira Deswita udah senyum-senyum ya. Ya, silakan. Oh, silakan. Dari pembelajaran yang kita pelajari dari tadi ini, saya menunjukkan bahwa sebagai masyarakat kita itu harus wajib siap siaga dalam menghadapi bencana alam yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu kapan saja bencana alam itu akan selalu menimpa kita dari terjadi kapan dan di mana saja. Jadi sebagai masyarakat kita selalu harus siap siaga. Dan juga dari pelajaran ini saya menunjukkan bagaimana taktik atau cara-cara masyarakat untuk bisa menghadapi bencana alam yang akan terjadi. Luar biasa. Terima kasih kabarnya pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya bisa menggarisbawahi bahwa di dalam bencana alam itu ya, di dalam bencana alam ya, ini diakibatkan oleh 3 dinamika ya. Yang pertama itu adalah dinamika litosfer ya. Kemudian yang kedua adalah dinamika apa? Hidrosfer. Kemudian yang ketiga adalah dinamika atmosfer ya. Lainnya ya. Jadi yang kalian bahas tadi itu bersumber dari bencana yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini dinamika atau perubahan dari litosfer itu sendiri, kemudian dari hidrosfer air ya. Bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu secara geografis terletak berada di kawasan ya, di cincin api Pasifik ya. Pertemuan 3 lempeng tektonik ya, ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga Indonesia itu rawan dilanda bencana ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian selanjutnya saya akan men-share, silakan HP-nya dibuka ya. Ada Pak Guru share ya, udah bisa buka nggak? Nah nih, ini udah bisa, kamu tinggal isi nama nanti ya, nama lengkap, kelasnya 11 IPS ya, S1 ya. Nanti itu kalian jawab ya sesuai kenyataan yang kalian dapatkan di kelas ini saat pembelajaran ini ya. Itu tidak mengurangi ya, tidak mengurangi nilai kalian ya. Jadi kalian harus objektif ya. Nah, nanti boleh kalian bisa lanjutkan nanti ketika pulang sekolah ya, untuk melanjutkan refleksi itu nanti di laptop Pak Guru udah menunggu jawaban dari kalian ya di link Google Form ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau yang kalian dapatkan tentang pembelajaran mitigasi bencana Indonesia ini, Pak Guru akan men-share lagi link ya, link kuis soalnya 5 ya. Jadi tiap-tiap soal itu satu soal bobotnya 20 ya. Jadi bobotnya tiap soal itu 20. Jadi kalau benar semua dapat 100 ya. Jadi boleh kalian jawab ya. Silakan dijawab. Oke, saya kira udah kalian jawab nanti di laptop Pak Guru sudah kelihatan ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan memberikan gambaran kepada kalian pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang persebaran bencana yang rawan terjadi di daerah Indonesia ya, dan badan-badan yang menanggulangi bencana itu sendiri kayak BNPB, SAR, BMKG ya, itu yang kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya ya. Baiklah,
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, terlebih dahulu atau alangkah baiknya kita berdoa ya. Doanya Pak Guru minta Ketua Kelas Nabil. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa mulai kepentingan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua ya. Insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kalian bisa pulang.